Baru aja gue naksir sama Yoga 7 yang belum lama gue review, sekarang Lenovo udah ngirimin lagi nih yang versi Pro-nya. Kayaknya sengaja ya, pengen bikin gue galau, bingung milih yang mana. Tapi seperti biasa, seri Yoga dari Lenovo itu, dia punya body yang ini cukup compact tapi performanya ngacir, termasuk yang ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Seperti Yoga yang sebelum-sebelumnya, build quality laptop ini memang top banget. Material keseluruhan bodinya pakai anodized aluminium. Di bagian backdoornya dia punya finishing sandblasting yang bikin kelihatan seolah kayak berpasir. Yang gua pegang ini warnanya Tidal Teal, warna birunya ini gua akuin cakep, ngasih kesan mewah dan dewasa. Bodinya juga termasuk compact secara pas dilipat tebalnya cuma 15,6 mm dan bobotnya ini juga cuma 1,59 kg, jadi masih enak lah buat dibawa-bawa. Di sebelah kiri bodinya ini ada port HDMI 2.1 yang support output sampai 4K 60, ada satu USB-C 3.2 Gen 2, satu USB-C Thunderbolt 4, keduanya support USB Power Delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. Kalau di kanan ada satu port USB-A 3.2 Gen 1 yang bisa kita set ke always on, terus ada combo jack audio, ada tombol power dan juga shutter switch untuk buka tutup webcamnya. Buat layarnya juga cakep, bezelnya ini bisa dibilang relatif tipis dengan area yang agak tebal sedikit khusus di bagian dagunya di bawah. Di bezel yang atas seperti ada gundukan yang isinya itu ada kamera dan layarnya ini bisa direbahin sampai 180 derajat. Untuk jeroannya pakai Intel Ultra 7 155H, chipset yang lagi naik daun tahun ini, punya konfigurasi 16 core 22 thread. Lebih detailnya itu ada 6 performance core up to 4,8 GHz, 8 efficient core up to 2,5 GHz dan 2 low power efficient core up to 900 MHz. Yang bikin powerful laptop ini ternyata punya integrated GPU, ada Intel Arc Graphics yang ditandemin sama Nvidia GeForce RTX 4050 dengan VRAM 6GB GDDR6, TGP-nya up to 60 watt. Untuk sistem RAM-nya dia udah ketanam sebesar 32GB LPDDR5X. Kalau storage-nya dia 1TB M2 PCIe 4.0, total ada 4 slot. So yes, artinya upgradable. Dan buat konektivitas ada Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 dan OS-nya Windows 11 Home Edition. Gua udah cobain ya beberapa benchmark. Pertama Geekbench 6 di CPU benchmark, laptop ini berhasil dapetin skor 2391 untuk single core dan 13286 untuk multi core. Dan gue coba GPU benchmarknya, laptop ini berhasil dapetin skor di 74.401 poin. Lanjut Cinebench R23 berhasil dapat skor 1773 untuk single core dan 14.093 untuk multi core. Next di PC Mark 10 overall skornya ada di 7.129 poin. Pengujian grafis pakai 3D Mark Time Spy dapat overall score 6.815 dengan CPU score 8972 dan graphic score 6538. Artinya kira-kira bisa dapetin sekitar 65 FPS di Battlefield 5 dengan resolusi 1440p. Sekarang kita coba main game beneran di Dota 2 settingan best looking dan resolusi natif. Gue masih bisa dapat 50-60 FPS. Jadi experience mainnya ini masih kerasa smooth. Di game yang lebih demanding kayak Cyberpunk 2077, gua harus turunin resolusinya ke Full HD baru nyaman buat main dengan ray tracing low. Di settingan ini gua bisa dapat 45-55 fps, ya segini udah cukup nyaman dan kerasa smooth. Dan pas udah 20 menit lebih, area engselnya ini akan kerasa mulai panas dan lumayan mengganggu ya menurut gua. Untuk layarnya sendiri, ini panelnya OLED 14,5 inci 2,8K dengan spek 100% DCI-P3, peak brightness 400 nits, X-Rite color calibration, TUF Rainland low blue light, ada VESA display HDR 500 True Black, Dolby Vision, iSafe Certified 2.0 dan dilapis AGC Dragon Trail Glass dengan coating glossy. Resolusi yang super tinggi kayak gini ya, 2,8K bikin tampilannya tajam maksimal, warnanya vibran mentereng, saturasinya juga pas. Nyetel konten HDR di YouTube juga kerasa dynamic range-nya ini luas, tapi kalau ketemu warna putih, warnanya itu agak wash out. Harusnya sih ini bisa di fix via update software. Kalau di Netflix layarnya support playback Dolby Vision dan experience nontonnya itu bener-bener asik ya, warnanya dan juga kontrasnya dapet banget, skin tone-nya juga akurat. Nah di sini intinya tidak menemukan ada kendala. Ditemenin juga sama 4 speaker 2 watt masing-masing, 2 untuk woofers dan 2 untuk tweeter, dan sudah support
Dolby Atmos buat nonton film, bisa ngasih efek surround yang enak dan support Dolby Atmos. Kita dapat beberapa profile untuk speakernya via aplikasi Dolby Access. Lanjut buat kerja, trackpadnya ini termasuk cukup gede buat laptop 14 inci ya, lebar nih. Feel dipakainya juga nyaman, responsif dan akurat, apalagi materialnya udah glass surface. Keyboardnya juga enak, dia punya 1,55 mm travel distance, jadi feel pas ditekan itu empuk, clicky sekaligus membel. Buat ukurannya juga udah pas banget dan dia punya 2 level backlit. Jujur ini adalah salah satu laptop favorit buat ngetik-ngetik. Nah, buat meeting online ada webcam 1080p yang kualitasnya sudah cukup baik walaupun kita dalam ruangan yang nggak banyak cahaya, dan pastinya ada 2 fitur buat meeting online, ada speaker noise cancelling dan microphone noise cancelling, yang keduanya bisa kita aktifin di aplikasi Lenovo Vantage. Oh ya, di sebelah kanannya ini juga ada e-shutter, jadi kita bisa matiin atau nyalain webcamnya. By the way, Intel Ultra 7 155H ini kan punya NPU. Nah, ini bakal kepake di beberapa aplikasi untuk meeting yang support kayak Zoom ya misalnya. Kalau kita lihat di Task Manager kelihatan tuh NPU-nya mulai kerja pas kita meeting online. Sayangnya Intel tipe Ultra ini belum support AI Assist, jadi nggak begitu banyak aplikasi yang bisa disupport sama NPU. Semoga segera dapat update buat bisa pakai Intel AI Assist ke depannya. Yang kerjaannya suka ngedit foto, mungkin biasa pakai workflow dari Adobe Lightroom ke Adobe Photoshop, ini juga lancar banget. Multitasking kedua aplikasi ini berasa smooth dan nggak berat ketika keduanya kita buka barengan. Sayangnya karena belum disupport sama Intel AI Assist, NPU-nya nggak kerja di sini. Tapi proses fitur AI lain kayak generative fill itu masih kerasa cepet. Di Adobe Premiere Pro juga kerasa smooth dan lancar ya buat ngedit footage 4K, mau di preview full pun masih kerasa lancar selama nggak banyak efek atau grading. Ya paling kalau udah mulai banyak konten di timeline, sekali-kali itu mungkin akan berasa freeze bentar, tapi menurut gue ini nggak jadi deal breakers ya, masih normal. Yang gua suka di sini, Lenovo juga nyediain 4 profile warna buat layarnya, ada sRGB, Adobe RGB, P3 dan default. Ini ngebantu banget buat color correction dan juga color grading pas ngedit, dan gua ngerasa setiap profilnya udah cukup akurat, jadi menurut gua ini nggak butuh kalibrasi layar lagi, apalagi layarnya juga udah ngantongin sertifikasi Extreme Color Calibration. Kayak laptop Yoga yang lainnya, laptop ini juga punya tombol khusus buat Windows Copilot yang statusnya masih preview. Buat performanya ya waktu responnya sedang aja, nggak cepet tapi nggak terbilang lama juga. Performanya masih mirip kayak kemarin-kemarin dan semoga cepat rilis public versionnya. Lanjut buat biometric unlocknya di Windows Hello kita bisa pakai face unlock, speednya cepet banget walaupun cahaya di sekitar kita itu nggak banyak, dan ini juga pastinya kebantu karena ada fitur zero touch login, zero touch lock dan juga zero touch video playback yang bisa kita aktifin di aplikasi Lenovo Vantage. Dan satu lagi fitur yang gua suka yaitu dia punya self healing BIOS, jadi laptop Lenovo itu kan bisa ngefix BIOSnya sendiri kalau misalnya terjadi kayak gagal update gitu. Dan Lenovo juga ngasih 3 tahun premium care dengan accidental damage protection. Ini juara banget sih, jadi ngerasa aman, nggak was-was selama kita pakai laptopnya. Untuk baterainya, kapasitasnya dia 73 watt hour yang ya lumayan. Pengalaman gue pakai buat ngetik sambil browsing bisa tahan sekitar 4-5 jam. Dan batok chargernya itu dikasih sampai dengan 140 watt dayanya, dan ukurannya juga masih termasuk compact, jadi masih cukup enak buat dibawa-bawa. Ya intinya dengan form factor yang masih terbilang compact, Yoga Pro 7i ini bisa ngasih komputasi yang powerful, bahkan bisa buat main game ataupun ngedit foto dan video. Bisa gua bilang ini adalah laptop palu gada, bisa semuanya dengan portabilitas yang maksimal. Ditambah lagi nih ada 3 tahun premium care dengan accidental damage protection, jadi makin menarik ya buat ngelirik laptop barunya Lenovo ya. Kalau kalian tertarik, nanti link pembeliannya seperti biasa gua akan taruh di deskripsi.